Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini Munawara Ahmad, biasa disapa Rara, dan kita bertemu lagi di Bincang Kampus, dan ini sudah memasuki edisi kelima. Dan sore ini kita akan berbincang dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Prof. Dr. Haji Abdul Rahman Rahim. Dan sore ini tema kita adalah Unismu dulu, kini dan nanti. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam, Mbak Rara. Ya. Apa kabar nih, Pak Prof, sore ini? Alhamdulillah, baik. Lagi di mana, Pak? Ini sudah balik ke rumah karena Tribun mau live, jadi ya harus baliklah ke rumah. Iya. Sore. Kalau hari ini sibuk, Pak? Ya, biasalah rutin. Ya, rutin dari pagi. Harusnya ini di Badoka ini golok, tapi sudah ada jadwal untuk dengan Tribun ya ditunda dulu ke sana main golok. Siap-siap. Terima kasih nih Pak sudah bergabung bersama kami di Bincang Kampus, dan ini menjadi sangat spesial karena Bapak Rektor langsung bergabung bersama kami. Jadi ke depan kita akan ngobrol santai Pak seputar Unismu, terutama bagaimana perubahan-perubahan sepak terjang Pak Prof ini dalam menahkodai Unismu beberapa tahun terakhir ini Pak. Ya. Ini Pak, kita mungkin bisa mulai dengan kabar-kabar COVID nih Pak. Gimana penerapan protokol kesehatan di kampus Unismu Pak? Ya, terima kasih Dek Rara, terima kasih Tribun Timur memberi kesempatan untuk bisa share, berbagi di berbagai media ya. Selain di Zoom ini juga menggunakan Facebook dan mungkin ada yang lain lagi selain Facebook. Tentu ini kesempatan yang sangat menggembirakan dan disyukuri ya Tribun bisa ngajak ke sini. Tentu ini akan menguntungkan Unismu karena Unismu punya kesempatan untuk memperkenalkan lagi diri ya. Tentu sejarahnya, kemudian keadaan sekarang dan rencana masa datang. Nah, terkait dengan pertanyaan Mbak Rara yang pertama itu masalah COVID-19, Unismu sejak ada pengumuman pemerintah tentang virus ini yang begitu berbahaya begitu untuk masyarakat dan ada instruksi untuk work from home, WFH dan learning from home. Nah, maka itu Unismu pasti patuhi karena ada dua perintah dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, daerah, pemerintah kota, juga Menteri Pendidikan, dan juga dari pimpinan pusat Muhammadiyah, agar di masa pandemi ini kita harus melakukan protokol COVID untuk sama-sama menjaga kesehatan. Nah, sehingga sejak bulan 3 ya, itu kita sudah mulai, bahkan sebenarnya -3 untuk wisuda, yang rencananya hampir 2000 ya, 1980 sekian, mahasiswa kita siap wisuda, jelang 3 hari wisuda itu tiba-tiba pengumuman itu muncul dan berarti kita tunda wisudanya. Nah, wisuda ini yang sekarang kita mulai karena menunggu COVID ini bisa pulih dan bisa beraktivitas kembali. Tadi rencananya mau wisuda virtual? Wisuda virtual Pak? Ya virtual, tapi lebih banyak mahasiswa tidak senang dengan virtual kalau wisuda. Katanya ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu, baik dirinya maupun keluarganya, utamanya orang tuanya, maka mereka tidak terlalu senang dengan virtual. Maka kita tunda saja. Tahu juga wisuda itu tidak menghalangi untuk menerima ijazah. Jadi anak-anak kita ini boleh menerima ijazah, sisa menunggu prosesi
wisuda offline ya, langsung, tidak melalui virtual. Nah, semua harus bersabar, bukan saja mahasiswa, kita juga semua harus bersabar menanti masa yang tepat untuk dilakukan wisuda itu. Nah, terkait itu maka sejak bulan 3 itu kita learning from home, ya, dosen, mahasiswa semua belajar dari rumah, kecuali aktivitas di kantor ya, untuk layanan yang tidak bisa virtual, seperti surat-surat keterangan dan lain sebagainya, pengambilan ijazah tetap kita buka. Nah, tapi petugas kita itu kita batasi hanya 2 orang per unit kerja dan bergiliran. Sehingga relatif kampus juga sangat lengang sampai saat sekarang. Kalau sejauh ini Pak, apa sudah pernah ada rapid test di kampus atau baru beberapa dosen atau Pak Rektor sendiri sudah pernah swab test Pak? Ya, kalau di kampus ini kan kita punya fakultas kedokteran ya. Juga ada kita punya medical center. Jadi kita manfaatkan itu dan bekerja sama institusi luar yang menangani COVID untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dan bukan cuma warga kampus yang menggunakan fasilitas itu, termasuk masyarakat luas pada umumnya. Sudah mereka melakukan tes di klinik kita, ya, bekerja sama dengan fakultas kedokteran. Ya, memang di antara yang tes itu ya banyak yang negatif, ya, tidak reaktif. Ada juga yang positif. Jadi, ya, kita tahu lah bahwa ternyata ada juga yang positif ya, tanda kutip di dalam tes-tes itu. Namun prosentasenya relatif kecil dibanding yang tidak reaktif. Kalau saya sendiri sudah ya. tes, tapi tesnya bukan swab, tetapi apa tes selain swab apa? Rapid test ya. Iya, rapid Pak. Rapid test. Itu alhamdulillah tidak reaktif. Keluarga juga udah Pak? Keluarga saya belum ada tuh yang tes. Karena bapaknya sudah tes tidak reaktif, berarti insya Allah keluarga juga aman. Insya Allah. Ini Pak tantangan yang dihadapi sekarang oleh kampus terutama swasta itu Pak di penerimaan mahasiswa baru ini Pak, apakah sejauh ini Unismu ada kendala atau sudah menyiapkan strategi-strategi tertentu untuk menghadapi situasi ini Pak? Ya, saya kira kita sejak awal sudah melakukan itu. Sejak sebelum ada pengumuman terus work from home, learning from home, itu memang juga kita sudah banyak langkah yang kita lakukan. Apalagi kan kita tahu ini virus ini kan di akhir Desember ya, tahun lalu 2019. Jadi kita sudah membayangkan dan membuat langkah-langkah strategis jika seandainya itu tiba di Makassar, dan ternyata memang tiba. Saya kira secara umum perguruan tinggi ini ada mengalami semua ini ya, dan terkait dengan penerimaan mahasiswa barunya. Tapi Unismu Makassar memang mungkin yang pertama melakukan tes dari rumah dan berdaftar ya, registrasi from home, dan kita kembangkan malah seleksinya juga dari rumah. Sehingga sampai sekarang ini catatan kami di 2.500-an calon mahasiswa baru yang sudah mendaftar, dan 1.000 kurang lebih 1.000 yang sudah dinyatakan lulus, dan sekitar 700 sudah punya nomor stambuk. Boleh jadi di antara mereka ada yang belum pernah sama sekali melihat kampus ini. Tapi mereka sudah dinyatakan lulus, sudah bayar, dan mereka sudah punya nomor stambuk. Tapi belum pernah datang melihat kampus seperti yang di belakangnya Mbak Rara itu background-nya. Dia sudah mimpi-mimpi itu seperti apa kampus kita. Penasaran Pak sama gedung Ikra 17 lantai ya, Pak? Ya pasti. Apalagi rektornya kan di lantai 17. Ya Pak. Tapi sejauh ini Pak, sampai hari ini penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan oleh Unismu itu
sudah sesuai ekspektasi atau ini di luar daripada yang diharapkan, Pak? Atau ada memang perbedaan yang terjadi tahun lalu sama tahun ini, Pak? Ya, jadi perbedaannya itu justru kita perbedaan yang menguntungkan. Artinya positif ini dengan mendaftar dari rumah, seleksi dari rumah, justru peminatnya lebih besar ya dibanding dengan tanggal sekian pada periode tahun lalu ya. Tanggal dan bulan sekarang dibanding dengan tanggal bulan tahun 2019, kelihatan ini peningkatannya masih jauh lebih bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sehingga bagi kami ini sesuatu yang baik ketika dilakukan tes pendaftaran secara online. Ternyata calon mahasiswa lebih familiar memang dengan online sekarang, sehingga kelihatan ini justru peminatnya lebih banyak dari tahun lalu di hari yang sama hari ini. Biasanya Pak, kalau di musim-musim penerimaan itu membludaknya pendaftar itu di momen-momen kapan itu Pak? Apakah jelang tutup pendaftaran atau gimana? Saya kira swasta mengalami semua itu. Ketika PTN sudah pengumuman semuanya, pendaftar kita itu justru disitulah tempatnya membludak ya. Meskipun Unismu hingga sekarang ini sudah 2.500-an ya, mungkin jalan 3.000 sekarang pendaftar. Jalan 3.000 Pak ya. Kalau tahun ini akan terima berapa Pak rencananya? Apakah sama dengan tahun lalu atau ada peningkatan jumlah mahasiswanya Pak? 4.000 ya. Kalaupun misalnya ini ada koreksi karena ada COVID ya, masih banyak orang tua tentu masih ragu untuk kuliahkan anaknya di kota, apalagi Makassar ini zona merah ke hitam atau sudah hitam. Tentu banyak orang tua juga yang mungkin memilih menunda untuk lanjut, makanya kita koreksi kira-kira dari 4.000 itu bisa turun sekitar 10% ya dari itu, jadi ya 3.600 lah boleh jadi ya dari yang kita inginkan. Kalau pendaftarannya ini Pak sampai kapan sih Pak di Unism? Kalau tidak salah itu di Agustus akhir ya. Agustus akhir Pak. Mulai aktivitas itu September. Kalau tesnya Pak ada perbedaan tahun lalu sama tahun ini Pak? Nah, ini kan kita pilih 2 jalur tes. Ada non-tes, hanya melengkapi berkas ya. Tentu nilai-nilai rapornya sejak di SMA. Kemudian ada juga jalur tes langsung CBT, computer based test, yang mau datang ke kampus. Silakan. Jadi dua-duanya kita beri kesempatan. Tapi yang CBT ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat Pak ya nantinya? Oh ya, ya. Amat sangat. Tentu kita tidak inginkan calon mahasiswa kita tertular, lebih-lebih staf kita di sana. Jangan sampai tertular. Bagaimana dengan prodi-prodi unggulannya selama ini Pak di Unismu seperti terutama Fakultas Kedokterannya nih Pak, gimana sejauh ini peminatnya Pak? Ya saya lihat peminatnya cukup signifikan ya, karena setahu saya ini 300-an, mungkin jalan 400 pendaftar ya. Di sekitar 100 yang kita mau terima. Jadi mungkin posisi sekarang 1:3, ini belum pengumuman negeri. Kalau sudah pengumuman negeri itu biasanya itu akan meningkat lebih banyak lagi. Tapi sekedar ditahu saja bahwa sekarang sudah ada 58 yang dinyatakan lulus. Berarti kota kita sisa 42. Dan itu bisa dibayangkan ya, kalau sudah pengumuman negeri, itu sisa kita mau terima 42 saja. Karena 58 sudah 52 ya, 52 sudah dinyatakan lulus dan 48 sisa kota. Kalau khusus untuk kedokteran itu tadi Pak, gimana dengan program-program selama ini yang berjalan di Fakultas Kedokteran khususnya Pak, kayak praktek-praktek adik-adik mahasiswa Pak? Nah kalau sekarang itu kedokteran itu sudah bertambah prodi ya, ini juga perlu masyarakat tahu bahwa di Fakultas Kedokteran itu sudah punya juga kebidanan, D3 maupun sebentar lagi S1, kemudian keperawatan D3, sebentar lagi S1, kemudian ada farmasi. Selain
kedokteran, pendidikan profesi kedokteran, sehingga di tempat kita itu ya setidaknya 5 prodi di FKIK itu. Dan kelihatan di semua prodi itu peminatnya juga cukup bagus. Jadi kalau yang keperawatan, farmasi, kebidanan baru tahun ini menerima atau memang sudah sejak kapan sih Pak? Tahun lalu ya, tahun lalu. Oh, sejak tahun lalu Pak. Ya. Kalau untuk jumlahnya Pak? Jumlah yang akan diterima di prodi-prodi kesehatan ini Pak? Selain kedokteran itu kita hanya maunya satu kelas aja semua. 40 orang. Masing-masing satu kelas Pak ya? Ya. Kalau perkuliahan di kedokteran Pak, apakah terganggu selama pandemi ini? Apalagi mereka kan lebih banyak ke kampus, lebih banyak di laboratorium dan lain-lain ini Pak. Apakah terganggu Pak atau bagaimana Pak kondisinya? Jadi memang kalau kedokteran itu seperti juga teknik misalnya ya, itu kan ada memang wajib laboratorium. Apalagi kalau kedokteran itu ada kan banyak sekali. Selain labnya juga ada CSL-nya, clinical skill lab, kemudian macam-macam. Tadi ada yang dia sudah bisa jalani, seperti misalnya kuliah online. Dia juga sebagian harus menunggu dan antri untuk CSL. Kenapa? Karena protokol COVID itu sangat ketat kita buat di Fakultas Kedokteran. Nah, sehingga ada memang mungkin tertunda ya, tetapi tidak sampai 1 semester. Karena kita antri dia untuk masuk dan tetap protokol COVID, menjaga jarak, terus misalnya pakai masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Kapan nih Pak rumah sakitnya bisa digunakan Pak? Insya Allah kita akan launching itu sekitar bulan 9 ya. Bulan 9 Pak ya? Ya, karena ini sudah tahap mobilisasi alkes. Nah, yang membuat telat ini sedikit dari jadwal karena alkesnya. Selain memang di order jauh tempatnya, juga butuh harga ya, butuh biaya. Betul Pak. Ya harus bisa menunggu, bersabar. Berarti nanti rumah sakit ini akan menjadi nilai lebih juga untuk kedokteran Unismu nih Pak? Bagaimana? Ini nanti kalau rumah sakitnya sudah terbuka, ini akan menjadi nilai plus lagi nih Pak untuk Fakultas Kedokteran. Iya pasti, karena rumah sakit itu memang kita dirikan untuk Fakultas Kedokteran ya, secara khusus. Karena syarat Fakultas Kedokteran itu kan harus punya rumah sakit. Iya, betul Pak. Nah, sementara ini kan kita rumah sakit pendidikan utama kita itu kan rumah sakit Lamonia dan rumah sakit Syekh Yusuf. Nah, itu 2 rumah sakit pendidikan itu menjadi rumah sakit pendidikan utama Unismu. Kalaupun misalnya rumah sakit Unismu itu sudah bisa digunakan, tentu belum bisa menjadi rumah sakit pendidikan utama. Paling masih jejaring dulu. Mungkin dalam 2 tahun atau 3 tahun baru bisa. Karena grade-nya juga rumah sakitnya harus terakreditasi B plus pendidikan. Nah, itu kan butuh waktu, dan butuh pengalaman, track record yang bagus baru kemudian. Berarti nanti kalau menjabat untuk periode kedua ya aman lah ini Pak? Ya, siapapun yang melanjutkan, insya Allah itu karena sudah terprogram dengan baik, bisa dijalani, ya saya kira tidak ada masalah. Ya Pak. Nanti bulan 9 Tribun Timur ke sana nih Pak kalau peresmian. Iyalah, Tribun Timur kan tidak pernah lepas. Kalau Tribun tidak datang, kita yang cari. Ya. Siap-siap Pak. Ya. Ini untuk Fakultas Kedokteran, ini Pak mungkin bisa berbagi sama kita, sama penonton dan pendengar kita nih Pak. Kalau di Unismu itu prodi-prodi yang selalu full ini Pak, biar teman-teman bisa bersiaga gitu Pak. Bagaimana maksudnya? Sering kelebihan kuota nih Pak, tinggi peminat. Iya.
supaya ini pendengar, penonton, calon mahasiswa ini Pak bisa mengukur diri, wah saya harus cepat-cepat nih Pak mendaftar. Iya, pasti karena tempat terbatas. Jadi strateginya harus cepat datang, cepat daftar. Kalau prodi-prodinya Pak, ada mungkin bisa disebutkan beberapa Pak? Oh ya, kalau di sana itu ekonomi, manajemen, akuntansi, teknik ya. Fakultas teknik itu 5 prodi. Sana ada arsitektur, ada sipil, ada informatika, apa lagi? Elektro, ada juga PWK, pengembangan wilayah ya, perkotaan. Kalau di ekonomi itu kan ya umum lah, manajemen, akuntansi, ekonomi Islam, terus studi pembangunan. Di kependidikan kita ada 11 prodi, cukup banyak, dan saya kira para peminat ya masuk Unismo saya kira bisa buka di website PMB Unismo Makassar, itu akan lengkap. Pembayarannya pun juga kelihatan di situ. Dan tesnya juga kelihatan, cara tesnya, persyaratannya. Kalau sampai hari ini Pak, program studi yang dibina di Unismo itu sudah berapa program studi yang sudah terakreditasi A dan B itu Pak? Atau kalau yang C sisa berapa Pak? Kita itu yang A 9 ya. 9 prodi yang sudah A, kemudian 30-an itu B, selebihnya itu menunggu akreditasi maupun reakreditasi. Karena kapan Pak targetnya? Ya? Kapan targetnya akreditasi itu naik Pak? Kita ini kan prioritaskan dulu prodi-prodi ya, nanti kemudian institusi. Kalau misalnya nanti sudah mencapai 30% dari seluruh prodi kita itu A, atau 12 sampai 13 prodi yang sudah A, itu kita sudah bisa ajukan A institusi. Jadi memang institusi itu sangat tergantung pada akreditasi prodi. Nah, saya kira makanya sekarang kita porsir di prodi untuk bisa dapat A. Saya kira ada beberapa prodi yang berpotensi dapat A dalam 1 tahun, 2 tahun ke depan. Kalau itu kan tadi soal program studi yang terakreditasi di Unismo Pak. Bagaimana dengan SDM di Unismo nih Pak? Karena sebagai calon mahasiswa baru kita juga perlu tahu nih Pak. Oh ya. Dosen-dosen di Unismo itu. Ya. Alhamdulillah dosen kita itu, dosen tetap kita itu mendekati 700 orang. Dan sekitar 200 itu sudah doktor. Ya. Kemudian 11, kalau tidak salah, kalau tidak 9 itu sudah guru besar. Nah, di antara itu ada kandidat guru besar ya sekitar 5 orang. Jadi dalam 1 tahun ini insya Allah akan ada ya setidaknya 13-14 orang guru besar. Dan yang berpotensi guru besar di Unismo itu cukup banyak. Karena pangkat rektor kepala itu sekitar 90 orang. Sedangkan syarat untuk guru besar itu kan minimal dia lektor kepala dan doktor. Nah, itu di Unismo itu sudah tersedia. Dan ada sesuatu yang menarik di Unismo itu karena antara yang muda, yang usia ya, yang muda, yang sedang, yang tua itu cukup berimbang dalam artian bahwa insya Allah dosen-dosen senior itu sebelum apa istilahnya ya, pepatah itu katakan patah tumbuh hilang berganti ya. Iya betul Pak. Nah, insya Allah kalau di Unismo itu untuk SDM-nya sebelum patah sudah tumbuh, sebelum hilang sudah berganti. Jadi persiapannya cukup matang untuk SDM. Kalau peran kampus dalam meningkatkan kualitas SDM itu Pak seperti apa? Ya utamanya kita sekolah ya, arahkan ke level tertinggi, jenjang pendidikan tertinggi, doktor. Kemudian kita juga pacu untuk pangkat jabatan fungsionalnya. Jadi memang kita betul-betul tangani dosen-dosen kita itu ketika pangkatnya sudah harus naik, itu harus kita dorong.
Dan memang ada satu unit kerja yang menangani itu kepangkatan. Jadi dia tahu dosen ini sudah berpotensi untuk diajukan naik dan seterusnya itu akan segera diurusi oleh unit kerja. Jadi dia insya Allah tepat waktu mereka naik pangkat. Selain biasanya kalau mahasiswa baru itu Pak, atau orang tua calon mahasiswa baru itu selain penasaran dengan sumber daya manusia di kampus itu, biasanya kita juga selalu penasaran dengan fasilitas-fasilitas yang dimiliki kampus itu Pak. Sebenarnya di Unisme ini kelebihannya apa sih Pak dari segi fasilitas gitu Pak? Ya insya Allah karena Unisme ini usianya relatif sudah matang ya, usia 50 tahun, tentu sejak berdirinya itu selalu berupaya dan terus melakukan pengembangan fasilitas sarana prasarana. Kalau kita bicara Unisme dulu, dibanding Unisme sekarang, alhamdulillah sangat signifikan. Kalau dulu kan numpang di Jalan Ranggong itu, ya Pak. Tahun 70-an, 60-an, 70-an masih numpang, 8 masih. Nah, nanti di era akhir 80-an jelang masuk tahun 90 kemudian punya area kampus tersendiri. Tahun 90 kita mulai ada area kampus, lalu setelah 2020 ini berarti 30 tahun ya. Iya Pak. 30 tahun berbenah di Salapang itu, alhamdulillah kita sudah bisa menyaksikan di lahan 5 hektar itu ada bangunan. Selebihnya itu pasung untuk parkir dan hijauan ya. Tidak ada lagi bangunan yang harus. Kecuali kedokteran itu juga kita sudah persiapkan akan ditambah bangunannya 12 lantai. Ya, untuk mengcover 5 prodi di FKIK. Dan sekarang ini ada pengembangan lagi di area di luar Salapang itu 13 hektar. Itu di daerah Bolangi dan di sana sudah mulai ada pembangunan. Di antaranya ada asrama mahasiswa, sudah ada masjid, ada aula, dan di belakang itu kita manfaatkan untuk peternakan ayam, kampung Unisme dan peternakan sapi. Selain ada pabrik jagung dan kebun jagung di daerah lagi. Jadi sehingga Unisme Makassar itu insya Allah siap mandiri dalam pembiayaan untuk beberapa tahun ke depan. Seperti misinya Pak ya, independen. Ya, mandiri kan. Ya, ada superior, independen, dan terkemuka nih Pak. 3 poin yang saya dapat tadi Pak. Ya, jadi visinya itu menjadi perguruan tinggi Islam, terkemuka, unggul, terpercaya, dan mandiri. Kata mandiri itu yang harus ada upaya untuk bisa menjadi mandiri. Pembangunan Unisme itu Pak terasa banget ini Pak di era karena saya masih liputan kampus juga itu hari saya dapati sejumlah pembangunan termasuk masjid nih Pak. Ini fenomenal sekali nih Pak karena daya tampungnya cukup besar. Ya. Belum lagi auditoriumnya juga keren banget ini Pak. Ya. Apalah ada lagi nanti Pak kerjasama lagi Pak. Ada satu lagi yang nggak disebut pelataran parkir kita 5 lantai kan? Pak saya belum lihat tuh Pak. Oh, tahap penyelesaian sekarang. Semasa COVID itu dibangun. Jadi mau masa COVID ini ada bangunan baru, itu parkir 5 lantai. 5 lantai, Pak? Ya, itu di sebelah mana, Pak? Di sayap kanan Menara Ikro. Oh, wah keren nih, Pak. Ya, hampir sama parkirannya Mall Panakukang. Oh, gitu, Pak. Wah, keren nih Pak. Nanti jalan-jalan ke sana Pak. Iya. Cuma bedanya Mall Panakukang kalau kita lantai 5 itu pusat kreativitas mahasiswa. Jadi mahasiswa untuk berkreasi, berinovasi, itu di lantai 5 kita siapkan sesuatu. Berarti area mahasiswa, sekretariat organisasi mahasiswa dulu yang di samping FKIP itu akan dipindah ke lantai 5, Pak? Di samping Rusunawa ya, 3 lantai. Itu enggak. Jadi kalau kantornya tetap saja, nah, tetapi pusat kegiatan ya, apa seminar, apa latihan seni, latihan karate,
olahraga lainnya seperti bulu tangkis, takraw itu kita tempatkan di lantai 5 gitu, yang baru saja sementara mau dirampungkan. Wah, mantap ini Pak untuk area khusus mahasiswa ini Pak. Kenapa sampai apa sih motivasinya gitu Pak dibuatkan area khusus untuk mahasiswa berkreasi dan berkegiatan Pak? Oh ya, kampus kita ini kan selain belajar ya teori, praktek juga mereka juga harus dibangun kreativitasnya, harus inovasi mahasiswa itu, dan kemudian sejak mahasiswa mereka sudah bisa berprestasi. Alhamdulillah Uniswa Makassar ini untuk LL Dikti wilayah 9, Sulawesi dan Gorontalo ini tahun ini kan dia juara 1 terbaik untuk PTS untuk kreativitas mahasiswa. Jadi hal ini yang membuat kita harus genjot lagi supaya prestasi nasionalnya sekarang kan di urutan 78 ya, nasional untuk kreativitas mahasiswa. Nah, kita berharap kita masuk di 50 besar nasional nantinya. Makanya anak-anak kita ini sejak sekarang kita pacu, ya sudah berapa tahun ini mereka memang sudah merasakan itu, dan kita berharap dari kegiatan-kegiatan itu anak-anak kita bisa lebih soft skill dan hard skillnya mereka miliki. Dan sekaligus juga menjadi wahana tempat mereka menyalurkan aspirasinya, kemudian di usia muda itu kan banyak potensi yang mereka miliki. Betul Pak. Jadi Pak, selain kampus di era Bapak ini mempersiapkan memang memperbaiki fasilitas khusus untuk mahasiswa, seperti ada area khusus nanti untuk mereka pengembangan diri. Kalau di bagian beasiswa itu Pak, bagaimana modelnya Pak? Apa saja jenis beasiswa yang disiapkan Pak untuk mahasiswa adik-adik ini Pak? Oh ya, kita ini alhamdulillah banyak ketiban rezeki beasiswa ya, sehingga mahasiswa kita itu banyak menikmati. Seperti misalnya bidik misi, kalau tahun lalu istilahnya bidik misi, sekarang ada namanya yang lain. Tapi peningkatan jumlah mahasiswa kita yang menerima itu cukup signifikan peningkatannya. Kalau tidak salah tahun lalu 140, sekarang naik ini sekitar 400 ya. Belum lagi ini beasiswa-beasiswa peningkatan peningkatan prestasinya, terus beasiswa termasuk COVID ini juga banyak mahasiswa kita ini yang berpotensi untuk mendapatkan, sudah diusulkan, dan ya lumayan banyak lah, dan semua itu bisa meringankan mahasiswa kita dalam hal pembiayaan. Ini juga kita selama COVID Unismo subsidi kuota mahasiswanya 500.000. Wah, keren ini Pak. Ya, selain itu juga mahasiswa semester akhir yang betul-betul hanya menunggu ujian skripsi lalu tertunda karena COVID, itu kita free mereka untuk tidak bayar SPP lagi. Nah, sehingga ini kemudahan yang memang cukup signifikan ya manfaatnya terhadap mahasiswa kita. Ya, hal lain lagi, mahasiswa kita cukup bayar 750.000 pembayaran pertama sudah bisa KRS-an tahun ini. Ya, non kedokteran. Itu begitu kita empati dan sangat prihatin ya terhadap wabah yang melanda negeri kita. Jangan sampai mahasiswa kita tidak kuliah hanya karena persoalan itu. Makanya keringanan banyak kita berikan kepada mereka supaya mereka tidak harus berhenti atau istirahat hanya karena persoalan itu. Berarti banyak ini Pak, selain kuota dikasih kemudahan agar bisa masuk di semester selanjutnya tadi. Gimana dengan adik-adik, misal pandemi ini belum berakhir dan masih berlanjut, terus adik-adik daftar di Unismo, apa ada keringanan nih Pak di pembiayaan awal Pak? Bisa dicicil atau seperti apa nih Pak?
Ya, mahasiswa baru ini kita kasih kemudahan menyicil. Mahasiswa lama juga, yang tadinya hanya 2 kali, sebelumnya itu kalau mahasiswa baru harus bayar 1 kali. Ini dengan pandemi ini ya 3 kali semua mereka untuk 1 tahun. Silakan, pokoknya kita kasih kemudahan lah untuk bisa kuliah tahun ini. Tapi tidak ada pengurangan SPP, Pak? Ya, itu kan tidak ada istilah pengurangan ya. Yang ada itu seperti yang tadi saya sebut subsidi kuota. Tapi mahasiswa baru ini kan kita sudah kasih keringanan dari sisi kemudahan pembayaran untuk beberapa kali angsuran. Kalau besaran angsurannya Pak, apa sudah ditentukan sama kampus atau terserah adik-adik mahasiswa nanti mau bayar berapa dulu, nanti keduanya bayar berapa, ketiga bayar berapa Pak? Yang pasti kalau mahasiswa lama itu minimum 750.000. Sudah bisa kuliah. Nanti kemudian angsuran kedua, ketiga silakan atur sendiri. Yang pasti final testnya itu sudah lunas. Kalau maba Pak? Maba itu kita kasih keringanan 3 kali. Ya. Dianggap mereka sudah punya kuota semua, sudah paham situasi ini. Tentu mereka sudah berbekal kuota banyak-banyak untuk bisa kuliah. Kalau yang 3 kali tadi Pak untuk adik-adik maba juga, mereka start pembayaran bisa berapa Pak? Kan kalau seniornya tadi 700, kalau mereka berapa Pak? Angkanya itu ada di dalam brosur itu kita sebutkan. Saya tidak memiliki. Tapi kemudahan ada. Kemudahan ada? Iya. Apakah ini kebijakan hanya di saat pandemi dan akan berlangsung jika pandemi ini belum berakhir itu Pak? Saya kira ini kasuistik, jadi tentu setelah pandemi kebijakannya tentu akan berubah. Sejak kapan sih Pak ini kebijakan ini diambil Pak? Itu bulan 3 kita mulai dengan kebijakan langkah awal ya, work from home, kemudian tidak salah 1 bulan setelah itu kita melihat kesulitan ini anak-anak kita banyak bermasalah di kota, tidak ikut kuliah, kota habis, kita subsidi 250.000, terus di akhir ini kita tambahkan lagi 250.000, jadi tinggal 500.000. Jadi 500.000 kali 20.000 mahasiswa kan 10 miliar. Besar Pak ya, besar Pak. Ya kalau 500 per orang mungkin tidak terlalu besar kelihatan ya, tapi kalau Unismu itu harus dikali 20.000. Dikali banyak Pak ya, baru banyak ya, juga. Sehingga kita harus keluar 10 M untuk subsidi kuota itu. Tapi ini tidak sebanding Pak ya. Tidak sebanding dengan memang sesuatu yang harus dilakukan untuk adik-adik mahasiswa. Ya, itulah bentuk empati kita terhadap mahasiswa kita. Ini salah satu komitmen Pak ya dari Unismu. Ya, kita melihat itu karena kita juga lihat kondisi real mahasiswa kita yang banyak berasal dari daerah dan kita tahu daerah itu sangat paling tidak dia juga ikut terdampak COVID. Misalnya kalau hasil pertanian itu permintaan turun, harga turun, sehingga ya boleh jadi pendapatan orang tuanya juga menurun sehingga mereka bisa kewalahan dalam membiayai anak-anaknya untuk kuliah. Siap. Ini Pak kita menuju akhir ini Pak, sudah hampir selesai nih di bincang-bincang kita. Tapi saya mau minta tanggapan ini Pak, yang belakangan ini viral di Makassar itu kan adik-adik mahasiswa sering demo soal turunkan UKT. Kita mau minta turunkan UKT Pak. Kalau turunkan UKT, kalau di Unismu SPP nih Pak, menurut Pak Rektor sendiri itu seperti apa Pak melihatnya? Ya, saya kira anak-anak kita itu kan menyampaikan aspirasinya ya. Dan mungkin latar belakangnya seperti yang saya ceritakan tadi, keterbatasan pendapatan orang tua akibat COVID ini, dampak yang ditimbulkan, sehingga mereka itu merasa sedih ya melihat orang tuanya ya. Makanya mereka meminta itu. Tapi bagi Unismo, tanpa mereka menuntut itu juga kita juga sudah berhitung. Tentu sesuai kemampuan Unismo, anak-anak kita bisa ringan, kampus juga tetap bisa jalan. Ya, apalagi kita perguruan tinggi swasta, biayanya mandiri dari masyarakat, tentu tidak bisa kita seperti negeri. Ya. Meskipun negeri juga ini belum ada kejelasan, saya kira ya. Iya Pak.
cepatnya, tapi kita di swasta ini bisa cepat mengambil keputusan dan tindakan. Nah, sehingga ya, sudah kita umumkan. Berarti Unismu ini sangat antisipatif, sebelum di demo udah Ya, membuat insya keputusan Allah. terlebih dahulu Pak ya? Insya Allah, karena kita selalu berada di tengah-tengah mereka dan ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Pak, ada hampir kelupaan nih, Pak, satu hal yang menarik dari Unismu di era Bapak itu memimpin adalah, hampir tidak kelupaan bahas nih Pak, soal gaji dosen di sana nih Pak. Kabarnya waktu selama Bapak memimpin itu ada kenaikan-kenaikan tenaga pengajarnya nih Pak. Ya, saya berpikir kesejahteraan itu menjadi sangat penting ya bagi mereka. Jadi kesejahteraan itu bisa diperoleh dari berbagai cara. Salah satu cara ya pemenuhan kebutuhan hidup mereka sehari-hari beserta keluarganya dan kebutuhan untuk menambah kapasitas keilmuannya. Nah, kita paham bahwa mereka itu bertumpu pendapatannya di kampus kita, di Unismu. Mereka memang berharap banyak di kampus, nah sehingga kita harus memahami itu. Nah, sehingga dari sisi pendapatan memang harus kita tingkatkan. Kita tidak bisa menuntut terlalu banyak kepada dosen kita, sementara hak-hak mereka itu kita abaikan. Nah, sehingga harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kewajiban mereka harus ditunaikan sebagai dosen ya, melaksanakan tridharma. Di sisi lain, hak mereka, pimpinan Unismu harus juga memperhatikan dan memenuhinya. Jadi itu namanya adil. Hak dan kewajiban bisa terpenuhi. Nah, tentu ini juga harus mengikuti pendapatan kita sendiri. Sehingga bukan cuma dosen, karyawan pun. Dan itu baru dilihat dari sisi gaji dan pendapatan, tapi hal lain masih banyak. Seperti riset mereka kita biayai. Riset itu tahun ini tidak salah sekian miliar ya kita keluarkan untuk dosen, pengabdian masyarakat juga seperti itu. Mereka menulis buku juga kita bantu untuk ongkos cetaknya, penulisannya. Mereka tulis buku ajar juga kita hargai tertentu. Artikelnya dimuat di jurnal nasional maupun internasional juga kita hargai ya, berupa subsidi untuk penulisan. Nah, sehingga dosen kita itu betul-betul aktif untuk menjalankan tridharma. Karena dari sisi finance untuk membiayai mereka universitas siapkan. Nah, tentu tidak seluruhnya ya, tetapi ada stimulus yang diberikan kepada mereka. Dan insya Allah ya itu harus berjalan terus di Unismu Makassar seiring dengan peningkatan kebutuhan hidup mereka dan kebutuhan untuk menambah kapasitas keilmuan mereka maupun keterampilan mereka. Universitas harus ada di situ di dalam mendukung mereka di dalam peningkatan kapasitas baik keilmuan maupun pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Siap Pak. Jadi yang terakhir nih Pak, sesuai tema kita Unismu dulu, kini dan nanti. Jadi nanti Unismu kayak akan seperti apa Pak? Unismu nanti seperti apa? Saya kira tuntutannya itu kita harus menjadi kampus yang punya daya saing ya, dan mampu mengikuti perkembangan dan kompetisi nasional maupun global. Nah, harapan kita tentu ke SDM-nya, SDM alumni dan SDM pendukung pengajar maupun staf yang ada di dalamnya. Jadi kapasitas mereka harus ditingkatkan untuk bisa Unismu bisa sejajar atau melampaui perguruan tinggi yang ada sekarang secara nasional maupun regional. Kalau visinya tadi menjadi perguruan tinggi Islam terkemuka, unggul, terpercaya dan mandiri. Siap Pak. Ini Unismu berkembang banget ini Pak dengan Pak Prof ini. Banyak hal yang berubah. Tentu tidak bekerja sendiri saya. Di kiri kanan saya, atas bawah saya cukup banyak. Sehingga apa yang menjadi program strategis itu bisa kita laksanakan. Kalau kerjasama Pak, akan ada dalam waktu dekat lagi atau memang sudah ada yang dijajaki Pak
Ya, kerjasama kita ini terus mengalami peningkatan jumlahnya ya maupun kapasitasnya. Dan ini pasti insya Allah akan terus berkembang ya seiring dengan kebutuhan akan kerjasama itu. Networking itu menjadi sangat penting. Utamanya di era-era global seperti ini, jarak antar negara wilayah itu menjadi hilang. Karena itu maksudnya jarak itu adalah lintas batas barang dan jasa maupun orang itu tidak ada lagi, sehingga kerjasama itu menjadi sangat penting untuk kemajuan sebuah perguruan tinggi. Siap. Mungkin ini Pak terakhir Pak, ada mungkin yang Bapak mau sampaikan kepada teman-teman mahasiswa Unismu dan khusus untuk adik-adik calon mahasiswa baru Unismu nih Pak. Silakan Ya. Pak. Untuk teman-teman yang ada di Unismu ya, utamanya dosen, ya, staf, karyawan, saya kira terus bekerja, tingkatkan kapasitas keilmuannya, soft skill maupun hard skill-nya, utamanya di era COVID, di era digital seperti ini, harus bisa mengikuti perkembangan, utamanya pembelajaran daring ini, pembelajaran dalam jaringan. Universitas sudah menyiapkan fasilitas pembelajaran daring, bisa SDM dosennya ini harus bisa menyesuaikan, dan tentu kita maklum kalau itu belum bisa diikuti oleh seluruh dosen. Karena itu solusinya adalah mereka mau belajar untuk memanfaatkan pembelajaran daring ini. Nah, begitu juga mahasiswa kita harus bisa menyesuaikan. Dan memang tanpa COVID ini ke depan memang kebijakan Pak Menteri ini kan di pendidikan kebudayaan ini kan memang sudah mengarah ke online, pembelajaran online, sehingga ya apapun juga kali ini kebijakan yang harus kita ikuti sebagai sesuatu yang harus dijalankan di negara kita ini. Saya kira negara lain juga sudah melakukan ini. Indonesia baru start, dan saya kira kita dukung kebijakan pemerintah ini tentu dengan tanda kutip ya, kualitas harus tetap dijaga, dan aturan-aturan terkait itu juga harus tetap dipertahankan. Dan tentu kepada calon mahasiswa baru, saya kira welcome, ahlan wa sahlan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Insya Allah ada sesuatu yang baru akan ditemukan di kampus ini, yang kira-kira ketika SMA atau SMU belum ditemukan. Insya Allah ada sesuatu yang baru, dan saya kira akan membuat mereka lebih dewasa, ya, lebih berkreasi, dan ilmu-ilmu baru akan mereka dapatkan di tempat kami. Ini Pak, kita sapa-sapa dulu Pak penonton kita di YouTube Tribun Timur nih Pak. Ada Titi Sumantri, ada Via Nurul, ada juga Niswa Nurfairuzia. Dia bertanya nih Pak, bagaimana dengan mahasiswa pasca? Apakah ada keringanan pembayaran SPP-nya? Mungkin bisa dijawab dulu Pak, baru kita closing Pak. Oh iya, untuk pasca itu belum keluar suratnya ya. Yang ada itu baru S1 dan diploma. Ya, saya kira kalau pasca kita selama ini maklumi dia tidak berada dalam zona-zona yang mereka kuliah di pasca itu dianggap sudah mampu lah begitu kan. Nah, sehingga kita perhatian kita belum sampai ke sana. Tapi saya kira kalau ada yang tanyakan itu bisa jadi masukan juga. Iya. Kalaupun ada nanti informasi baru akan diupdate di website masing-masing Pak ya? Ya, silakan. Ya. Siap. Ya Pak, kita sudah sampai di penghujung acara Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami sore ini di Bincang Kampus seri kelima. Semoga kita ada waktu berbincang langsung setelah pandemi ini Pak. Terima kasih Pak Prof. Salam pagi dan sehat-sehat untuk semua pemirsa. Ya Pak. Terima kasih Pak Rara, Tribun Timur, tetap jaya. Siap Pak. Siap. Baik, terima kasih. Bisa dibaca maupun online. Siap Pak. Terima kasih juga untuk seluruh penonton kita dan pendengar kita Tribun Timur, baik di Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar dan YouTube Tribun Timur. Sampai bertemu di Bincang Kampus seri selanjutnya, dan tamu kita adalah rektor juga, tapi siapa rektornya nanti aja, tunggu aja informasi dari kami. Terima kasih, jaga jarak, social distancing, dan selalu menggunakan masker kemanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.